kita berdiri. Modul 1, modul 2 sudah agak-agak gimana gitu duduknya ya. Kita berdiri karena ini merupakan slogan yang moto untuk guru penggerak. Maka kita akan sama-sama dengan semangat mengatakan tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke? Ya, ulang. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, once again. Oke ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, silakan duduk. Kita tepuk tangan buat semua kita, Bapak Ibu yang hebat-hebat di dalam ruangan ini. Jadi kita tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk memajukan dunia pendidikan khusus untuk Papua dan terkhusus lagi untuk kabupaten yang kita cintai ini, Kabupaten Mimika. Oke, baik. Hari ini saya akan berbagi seperti pepatah mengatakan, tidak kenal nggak sayang. Jadi saya mewakili satu-satunya guru SMA yang ada di Kabupaten Mimika. Mudah-mudahan guru-guru SMA yang boleh hadir di sini ikut CGP tahun depan. Amin. Iya. Semoga tidak sendiri lagi. Nah, ini best practice yang saya lakukan untuk modul 3. Di modul 3 ada kita pelajari 3 modul. Oke, yang modul 31 itu adalah tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita yang hadir di sini adalah merupakan pemimpin-pemimpin pelajaran. Oke? Dan di dalam pengambilan keputusan ini kita harus melihat 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, 3 prinsip mana yang kita ambil? Yang seperti ini Bapak Ibu. Kita harus berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Kita kalau mengambil keputusan, mana sih yang kita ambil? Prinsip yang mana? Dan 4 paradigma ini, ketika itu merupakan dilema etika di dalam sebuah kasus, yang pasti Bapak Ibu di sekolah banyak kasus ya Bapak Ibu ya, karena kita langsung berhadapan dengan murid. Kita melihat kasus itu termasuk di dalam paradigma mana? Apakah dia paradigma individu lawan masyarakat? Apakah dia paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan? Apakah dia kebenaran lawan kesetiaan? Apakah dia paradigma jangka pendek lawan jangka panjang? Misalkan saya, ini contoh nyata. Ketika kita sama-sama Bapak Ibu guru, kita pasti akan mengambil paradigma contohnya kebenaran lawan kesetiaan. Ketika ada teman-teman kita membuat sebuah pelanggaran, apakah kita akan melaporkannya ke kepala sekolah kita sebagai pemimpin, atau kita karena rasa setia kawan kepada teman kita, akhirnya kita mendiamkannya? Ngambil keputusan, kita harus melihat paradigma mana yang kita ambil. Dan yang berikutnya, agar keputusan yang kita ambil, kadang-kadang kita sudah mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kadang kita menyesali keputusan yang kita ambil. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang hebat-hebat, pernahkah Bapak Ibu menyesali sebuah keputusan yang diambil? Pernah ya? Oke, karena pernah kita tepuk tangan dulu, berarti itu kejujuran ya, nilai kejujuran. Oke, 9 pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kita mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Apa sih yang bertentangan gitu ya? Terus kita harus menemukan dulu siapa saja yang terlibat. Jangan sampai orang yang tidak terlibat kita libatkan, padahal dia tidak termasuk dalam kasus tersebut. Dan yang ketiga adalah kita kumpulkan dulu fakta-fakta yang ada. Dan yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Dan yang kelima, paradigma benar lawan benar. Untuk benar lawan salah itu berarti termasuk dalam rujukan moral. Sedangkan kalau untuk dilema etika
logika, berarti dia benar lawan benar. Sama seperti kasus yang tadi, seperti ke teman. Kita benar jika kita melapor ke kepala sekolah. Kadang kita juga benar ketika melihat latar belakang teman kita, ya kawanan itu muncul. Akhirnya kita mengambil satu keputusan, gitu ya. Dan berikutnya adalah melakukan prinsip resolusi. Jadi di dalam prinsip resolusi ini, tadi kita menggunakan 3 prinsip yang tadi. Apakah berpikir peraturan, rasa pedulikah, gitu ya. Terus ada investigasi opsi trilema. Setelah kita lihat fakta-fakta yang ada, siapa yang terlibat, maka kita melihat lagi, oh iya, setelah kita ambil keputusan ini, maka kita berpikir kembali, oh ternyata keputusanku yang ini sepertinya agak kurang pas. Maka kita membuat opsi-opsi lagi. Ketika kita sudah melakukan opsi lagi, kalau opsi itu yang terbaik, maka kita ambil opsi terlemanya. Dan baru kita buat keputusan. Jadi tidak secepat kilat untuk mengambil sebuah keputusan. Dan ini merupakan langkah-langkah untuk menguji dan mengambil keputusan. Agar apa? Agar keputusan yang kita ambil itu bisa kita pertanggungjawabkan, gitu ya. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah mengambil keputusan, seperti pertanyaan saya pertama tadi, kadang kita menyesali sebuah keputusan yang kita ambil. Maka kita lihat lagi keputusannya dan mari kita refleksi. Seperti yang disampaikan sama Ibu Usla tadi, harus berefleksi di akhirnya. Oke, next. Dan ini merupakan aksi nyata saya di SMA YPK Tigaraja tentang mengambil sebuah keputusan. Oke, mari kita saksikan. Yang jelas, Bapak Ibu, jika ada guru atau TU tidak datang, pasti akan mendapat surat peringatan. Nah, ini kasusnya adalah seorang TU yang lama tidak hadir di sekolah. Bagaimana mengambil keputusannya, diterima atau tidak? Jadi sebelum mengambil keputusan, pasti kita harus punya latar belakang dulu, latar belakangnya apa gitu. Dan di sini TU kami tersebut yang beberapa bulan tidak datang, akhirnya hadir di sekolah dan menceritakan alasan kenapa dia tidak hadir. Nah, setelah dilakukan langkah-langkah yang tadi, akhirnya TU tersebut diterima kembali. Yang jelas, ketika kita mengambil keputusan yang menurut kita itu keputusan yang lebih tepat dan kita bisa bertanggung jawab, maka pasti perasaannya kita itu senang, bahagia, dan bersyukur bisa mengambil sebuah keputusan yang lebih efektif. Dan ini Bapak Ibu, ini kepala sekolah kami, ketika teman guru datang, TU tersebut datang di, maka sebagai wakasnya kurikulum di SMA YPK Tigaraja harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Semua keputusan itu adalah di pimpinan, di kepala sekolah, dan kita hanya sebagai perantara, sebagai alat untuk menyampaikan. Dan yang mengambil keputusan adalah tetap kepala sekolah. Dan dalam menyikapi sebuah kasus seperti di modul 2 tadi yang disampaikan Ibu Novi, bahwa kita harus melakukan coaching. Kenapa harus coaching? Agar kita bisa melakukan pendekatan kepada teman kita, rekan guru kita, sehingga keputusan yang diambil oleh kepala sekolah merupakan keputusan yang lebih tepat. Kita masuk di modul 32, itu adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Lagi-lagi seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin itu punya tugas adalah mengelola semua aset yang ada di sekolah. Oke? Kelola sumber daya yang ada di sekolah, maka kita harus melihat ini dulu. Ada 2 pendekatan. Ini sering terjadi di sekolah. Bukan cuma di sekolah Bapak Ibu, tapi di sekolah kami juga SMA YPK Tigaraja. Perdebatan yang panjang saat rapat. Ketika kita membuat program dalam mengambil sebuah keputusan, ini pendekatan kita selalu berbasis kekurangan atau kita melakukan pendekatan
Jadi kalau kita berbasis aset, kita melihat apa sih potensi yang ada di dalam sekolah kita, bukan kekurangan. Ketika kita membuat sebuah program, yang baru-baru ini kami melakukan program bulan bahasa dengan dana yang minim yang ada di sekolah, kita tidak melihat segala kekurangan dana, tapi bagaimana kita mengambil semua potensi yang dimiliki guru-guru, orang tua, dan juga siswa, sehingga kami bisa melakukan program bulan bahasa dengan kegiatan tanggal 28 yang dirayakan pada saat Sumpah Pemuda. Kita membuat pentas seni dengan dukungan orang tua dan juga Bapak Ibu guru yang hebat-hebat. Oke. Dan dalam mengelola sumber daya yang tadi yang saya sampaikan, sumber daya abiotik dan biotiknya, ini adalah 7 aset utama. Ini yang harus dipahami oleh seorang pemimpin, bahwa mengelola sumber daya itu ada modal manusianya, sosialnya, fisiknya, lingkungan sekolahnya, finansialnya, ada modal politiknya, agama dan budaya. Jadi semua 7 aset ini harus kita kelola dengan baik. Oke, next. Dan ini merupakan aksi nyata saya, dan yang dikelola di sini pada saat aksi nyata saya adalah mengelola sumber daya muridnya. Oke, betapa pentingnya literasi di sekolah sebagai guru fisika, yang fisika itu menurut anak itu susah, sulit. Banyak anak nggak suka fisika, tapi paradigma itu harus dihancurkan, dileburkan ya. Apalagi kita seorang guru penggerak, fisika yang susah itu kita harus hancurkan menjadi fisika yang menyenangkan, gampang, asik, pokoknya semuanya. Oke. Dan ini tujuannya kita. Peserta didik itu budaya literasinya harus tumbuh. Dan di sini saya berharap siswa-siswa saya bisa membuat sebuah TTS fisika, menghasilkan karya buku antologi TTS fisika. Yang jelas dalam membuat program kita harus menggunakan yang namanya tahapan baja. Yang pertama itu kita harus membuat pertanyaan utamanya. Dan yang kedua, ambil pelajaran. Apa sih pelajaran yang selama ini kita lihat dari murid-murid kita? Dan ini kita harus bermimpi. Saya bermimpi di sini bahwa peserta didik itu lebih kreatif dan budaya literasinya semakin meningkat. Dan ini rencananya. Saya sudah jabarkan rencananya, yang pasti saya membuat sosialisasi sampai pembuatan buku TTS-nya. Dan berikutnya adalah atur eksekusi. Saya berkolaborasi dengan siswa dan saya melakukan refleksi dan coaching bagi anak-anak yang tidak bisa membuat TTS-nya dan membuat RTL-nya lagi. Pasti dukungan yang saya butuhkan itu yang utama dari kepala sekolah, orang tua, dan juga Bapak Rusel ya, yang lagi hadir di belakang itu sebagai kepala lab laboratorium. Dan ini dokumentasinya, saya melakukan diskusi dengan anak-anak melalui WA group, sosialisasinya lewat luring, dan ini contoh TTS yang dibuat anak-anak SMA YPK 3 Derajat. Oke, salam merdeka belajar. Kita next ke modul terakhir, jangan bosan Bapak Ibu ya. Ini modul terakhir, modul 3.3. Ini lagi-lagi tugas seorang pemimpin gitu ya. Semua yang duduk di sini pasti semua adalah mempunyai jiwa pemimpin pembelajaran. Amin. Oke. Modul 3.3 adalah pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jadi semua itu yang dilakukan harus berdampak pada murid. Karena awalnya Ibu Uswa dengan tegasnya tadi di sini, dengan filosofi KHD bahwa di sekolah itu harus guru memberikan tuntunan kepada anak-anak bahagia, pembelajaran menyenangkan, dan juga harus bermakna. Nah, ini pengelolaan program yang berdampak pada murid. Bagaimana cara kita mengelolanya? Yang pasti, seperti modul-modul sebelumnya yang sudah dipelajari, harus melewati 5 tahapan baja yang tadi. 7
sebagainya. Ada tipe risiko ya, ada risiko keuangan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kepala sekolah mungkin pasti sudah tahu. Ketika kita membuat program, bagaimana nanti dana dananya, bagaimana nanti manajemennya, bagaimana nanti kalau tidak tercapai, pasti ada resiko-resiko yang kita pikirkan bersama. Dan pasti nanti akan melakukan monitoring dan evaluasi berikutnya. Next. Dan saya berbagi, saya berharap Bapak Ibu guru yang di sini bukan berarti saya menggurui ya Bapak Ibu ya. Saya berharap yang duduk di sini selain yang 7 CDP dan 2 PP, maka tahun depan akan ada PP yang lebih banyak yang ikut mendaftar untuk program guru penggerak dan juga calon guru penggerak. Kita belajar membuat sebuah program. Yang pertama kita membuat program apa dulu? Nah, di modul 3.3 di SMA YPK 3 Gajah, saya membuat 2 program sekaligus. Yang pertama itu saya membuat programnya Wisata Literasi Sekolah dan Eco Green School. Bolehkah saya meminta Bapak Ibu guru dari SMA 3 Raja yang hebat-hebat boleh berdiri? Boleh berdiri? Oke. Ini guru SMA YPK 3 Raja yang boleh membantu saya dalam wisata literasi sekolah. Mereka adalah tim GLS dan juga membantu saya dalam melaksanakan Eco Green School. Dan siapa sih pesertanya untuk program ini? Jadi kita tuliskan nama pesertanya, yaitu semua warga sekolah. Kepala sekolah walaupun dia sebagai pemimpin harus terlibat, guru dan juga siswa. Dan kenapa sih kita melakukan program ini? Berarti program ini harus merujuk kepada visi dan misi sekolah. Jangan sampai program yang kita buat tidak sesuai dengan visi misi sekolah kita. Oke, next. Di sini visi misi sekolah kami adalah agar siswa SMA 3 Raja itu menjadi yang unggul dalam prestasi dan juga lingkungannya itu yang kondusif, nyaman dan asri. Oke, kita membuat tujuannya. Tujuan program itu harus jelas. Tujuannya di sini adalah berarti menumbuhkan budaya literasi dan bagaimana menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan di sekolah kepada bukan cuma muridnya sih, guru dan kepala sekolah juga. Dan ketika bekerja sama dan berkolaborasi, berharap bahwa siswa itu mempunyai jiwa kepemimpinan juga. Dan tolak ukurnya, kepala sekolah dan guru dapat membuat strategi mengajar. Jadi kami kemarin sepakat untuk membuat artikel strategi mengajar. Bukan hanya gurunya saja, tapi kepala sekolah juga turut mendukung. Dan siswa membuat puisi. Ada buku antologi, artikel, dan puisi daripada siswa. Dan tercipta lingkungan yang kondusif, nyaman, dan asri. Dan kemudian setelah kita sudah tuliskan tujuan dan tolak ukurnya, berarti kita membuat lagi program yang tadi. Langkah-langkahnya itu seperti di modul 2, tahapan baja lagi. Setiap program itu harus kita merujuk kepada tahapan bajanya. Buat pertanyaan utama dulu. Bagaimana kita meningkatkan literasinya? Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman, dan asri di sekolah? Dan ambil pelajaran. Kepala sekolah, guru, menurut saya di SMA 3 Raja itu sudah melakukan gerakan literasi yang pasti semua di sekolah Bapak Ibu juga sudah melakukan pembiasaan. Dan kita harus meningkatkannya ke pembelajaran kemudian. Dan kita memiliki aset sekolah. Dan kita harus bermimpi bagaimana budaya literasi sekolah itu dapat meningkat. Lewat apa? Lewat buku yang sudah ada gitu, bukan cuma angan-angan. Dan selanjutnya setelah kita jabarkan, maka kita lakukan aksinya. Yang jelas seperti yang disampaikan Ibu Uswa tadi, bahwa nilai dan peran seorang guru penggerak harus kolaboratif. Tidak bisa berdiri sendiri. Sama seperti saya, tidak bisa membuat buku antologi tanpa Bapak Ibu guru yang lain, tanpa kepala sekolah dan tanpa siswa. Saya tidak mungkin menciptakan Eco Green sendiri di sekolah tanpa Bapak Ibu guru, tanpa dukungan dari kepala sekolah, tanpa siswa dan orang tua. Oke, selanjutnya setelah melakukan tahapan baja, maka dukungan yang kita butuhkan yang ini tadi. Ada tim GLS di sekolah yang hebat-hebat.
saya berkolaborasi dengan guru seni, dengan guru prakarya, karena memang saya menyadari kekurangan saya bahwa sebagai guru fisika yang jauh dari seni. Dan kenyataannya pameran saya juga yang saya buat itu hasil karya kolaborasi dengan guru saya. Jadi mulai sekarang harus kita pupuk bagaimana berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah, bukan cuma kehebatan sendiri. Kita bisa hebat, terlihat hebat ketika teman-teman kita itu juga hebat, gitu ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua guru hebat dulu. Oke. Dan selanjutnya komunikasi yang saya lakukan itu adalah melalui grup WA. Sama seperti Bapak Ibu guru di SMA IPK 3 Raja juga komunikasinya kami adalah melalui grup WA guru. Jadi koordinasinya dengan kepala sekolah mungkin langsung secara luring, tatap muka. Untuk wali kelas lebih efektifnya melalui grup WA, dan wali kelas meneruskannya lagi kepada orang tua dan juga anak wali muridnya. Oke, next. Ini merupakan foto-foto yang pertama kami melakukan wisata literasi untuk siswa. Jadi saya menjadi motivator dan yang membagikan materi untuk wisata literasi ini adalah bapak-bapak yang sudah ada dan ibu-ibu guru yang di SMA 3 Raja yang termasuk di dalam tim GLS sekolah. Jadi berkolaborasi dengan bapak ibu guru yang hebat, kita melakukannya secara daring, dan wisata literasi guru juga kita melakukannya secara daring. Dan yang terakhir adalah kita lakukan sosialisasinya itu untuk wisata literasi kepala sekolahnya itu secara luring. Kita ketemu langsung karena kepala sekolah kita kan satu begitu ya, dan waktu kita memperhatikan waktunya. Beliau mempunyai cukup banyak waktu untuk mendukung CGP-nya. Dan berikutnya adalah program yang kedua itu adalah Evergreen School kami. Kami membuat pot bunga gantung. Terlihat di dalam gambar ini bahwa orang tua berperan memberikan dana untuk membeli, ini tali yang kami pakai adalah tali air yang digunakan anak-anak pramuka. Jadi orang tua membeli satu buah tali air untuk anak dan membuat makrame untuk membuat tali pot untuk bunga gantungnya. Next, hasil wisata literasi sekolah yang ini ada tercipta artikelnya yang dibuat oleh Bapak Ibu guru SMA 3 Raja untuk strategi pembelajarannya, dan juga ada buku antologi puisi. Next Ibu, ada juga ini sebagai guru fisika. Aku pengen menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, dan saya membuatkan buku TTS fisika dan juga buku lagu fisika, karena menurut saya ketika anak-anak senang, pasti pembelajaran itu akan nyampe di mereka dan mereka senangi pelajaran fisika yang begitu sulit menurut banyak orang. Dan ini hasil Evergreen School kami, hasil kolaborasi daripada anak kepala sekolah dan juga murid. Sebagai pemimpin pelajaran, saya mau menceritakan bahwa kepala sekolah kami yang ikut juga membor gitu ya. Seorang pemimpin akan terlihat di mata guru, anak buahnya, ketika dia yang turun tangan langsung untuk mengerjakan, maka kita akan tergerak. Maka kita mulai dari sekarang, pemimpin pembelajaran harus tergerak dulu, bergerak, sehingga bisa menggerakkan guru-guru lain itu akan tergerak tersendirinya. Dan ini hasilnya, sudah di sekolah kami itu ada pot bunga gantung yang membuat sekolah kami menjadi kondusif, nyaman, dan asri. Oke, demikian Bapak Ibu guru. Sebagai guru-guru hebat, mari kita menerapkannya di dalam lingkungan sekolah kita agar kita menjadi sekolah-sekolah penggerak juga. Terima kasih buat waktunya.